Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini saya Inyoman Budayana akan menemani kalian dalam belajar metode statistika ya. Oke, langsung saja kita ke pembelajarannya hari ini ya. Sebelum saya sampaikan topiknya, saya ingin kalian mencermati pertanyaan yang saya ajukan ini ya. Nah, bagaimana seorang investor menginvestasikan modal mereka? Apakah mereka asal tanam modal saja? Atau bagaimana cara mereka? Apakah mereka punya ilmu tertentu supaya yakin mereka tidak rugi? Walaupun kadang-kadang investor juga bisa rugi ya. Tapi mereka pasti mencari keuntungan ya. Bagaimana mereka bisa yakin dengan menginvestasikan modal mereka di suatu produk tertentu mereka akan mendapatkan keuntungan? Apakah sama dengan yang mereka lakukan itu dengan yang dilakukan oleh seorang yang memasang taruhan pada permainan dadu? Jelas itu judi ya, dan tidak boleh kita lakukan ya. Tapi pada permainan dadu itu, di sana hanya bermain tentang peluang. Apakah pada investasi yang dilakukan oleh investor itu hanya bermain tentang peluang saja? Ya, kalau bermain tentang peluang, berarti gagal dan sukses. Jadi mereka seperti bermain judi kalau mereka berinvestasi. Sedangkan tidak mungkin kan mereka berinvestasi dengan jumlah yang besar, tapi mereka tidak melakukan analisis. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh investor ini? Apakah mereka hanya berpedoman pada keberuntungan? Atau apakah mereka bisa meramal? Bisa meramal masa depan ya, oh besok harga ini naik, saya sekarang investasi di sana. Nah, apakah mereka bisa meramal seperti itu? Ataukah mereka punya ilmu gaib ya, yang bisa melihat masa depan, yang bisa memberikan bisikan kepada mereka untuk melakukan investasi? Nah, jadi pertanyaannya apakah investor itu melakukan tindakan yang sama seperti dilakukan oleh pemasang taruhan? Nah, apakah itu sama? Nah, itu pertanyaannya ya. Yang taruhan itu tadi saya sebutkan tuh hanya peluang saja. Tapi ternyata kalau investor itu mereka bisa meramal ya. Mereka bisa melakukan peramalan. Dengan apa mereka meramal? Apakah mereka meramal dengan menggunakan kulit kerang seperti di film-film? Atau menggunakan uang kepeng? Tentu tidak ya. Mereka itu meramal menggunakan basis data ya. Jadi mereka meramal itu dengan data ya, tidak asal meramal saja ya. Menggunakan data. Data apa yang mereka gunakan? Yang mereka gunakan adalah deret berkala atau time series ya. Data itu yang mereka gunakan untuk melakukan peramalan. Jadi, kalau kalian serius belajar statistik, salah satunya tentang topik deret berkala ini, nanti kalian bisa menjadi seorang peramal ya. Tentu yang diramal adalah sesuai dengan data yang kita miliki ya. Misalkan apa? Misalkan berapa banyak produksi, berapa banyak penjualan di tahun-tahun berikutnya. Kita bisa memprediksi itu sehingga kita bisa tahu harga berikutnya bagaimana. Kita bisa memprediksi harganya apakah naik, apakah turun, trennya bagaimana. Nah, diharapkan dengan melakukan peramalan ini kita bisa lebih bagus dalam mengambil keputusan dan membuat perencanaan ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh para investor itu ya. Nah, sebenarnya data deret berkala ini apa? Deret berkala merupakan sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode waktu tertentu ya. Jadi, deret berkala ini bukan variabel random ya, seperti di peluang ya. Ini merupakan kejadian sebenarnya yang dicatat dalam periode waktu tertentu. Nah, data inilah yang akan digunakan nanti dianalisis untuk bisa digunakan untuk meramal. Nah, itu ya yang pertama ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan deret berkala ini? Nah, kita akan bahas bagaimana menggunakan deret berkala. Sesuai dengan topik kita kali ini yaitu deret berkala dan peramalan ya. Nah, analisis pada deret berkala itu secara klasikal, secara sederhana itu bisa dipengaruhi oleh 4 komponen. Nah, itu yang seperti di bagan ini diberikan komponennya TSCI. Apa TSCI ini? Dan Y ya. Y itulah nilai deret berkalanya ya.
TSCI ini apa? TSCI ini adalah yang pertama, T itu menyatakan tren ya. Tren itu merupakan suatu gerakan naik atau turun dalam jangka panjang. Nah, itu kunci dalam jangka panjang ya. Dengan nilai yang cukup rata atau mulus ya. Jadi kadang-kadang tren itu bisa ada tren positif itu naik, ada tren negatif ya trennya turun. Nah, tren ini biasanya juga digambarkan bisa dalam bentuk grafik lurus, garis lurus, bisa juga dalam fungsi eksponen ya nanjak naik gitu ya, ataupun dalam bentuk kuadratik fungsi parabola ya. Nah, itu tren. Yang kedua, S itu seasonal variation atau variasi musim. Jadi berbeda dengan tren itu tadi jangka panjang ya. Sekarang musim yang jangka pendek ya, yaitu perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau bisa kita lihat dalam tahunan. Nah, musim ini pada data bisa dilihat misalkan dalam bentuk bulan misalkan ya, atau mungkin dalam bentuk triwulan, caturwulan ataupun dalam bentuk semester. Nanti di analisis di musim itu bisa kita analisis dengan memunculkan indeks musim. Misalkan pada bulan. Nah, jadi setiap bulan itu ada indeksnya masing-masing. Ada bulan yang misalkan terkait produksi, ada yang bulan tertentu produksinya selalu tinggi. Jadi pada bulan itu indeksnya tinggi di atas 100 misalnya. Nah, yang ketiga adalah C itu merupakan siklus, cyclical variation, cyclical fluctuation, variasi siklus. Nah, variasi siklus, dari namanya ada siklus, berarti ada perulangan pada periode-periode tertentu ya. Jadi ada perubahan naik turun yang bisa kita lihat ada perulangannya di waktu tertentu ya. Jadi terkadang data kalau kita lihat dalam bentuk grafik akan ada perulangan. Misalkan perulangan itu periodenya itu bisa tahunan, 2 tahunan, ataupun 5 tahunan. Nah, itu juga perlu kita analisis sehingga kita bisa menentukan keputusan atau perencanaan di tahun berikutnya. Dan yang terakhir adalah I itu menyatakan irregular variation, yaitu variasi tak tetap. Jadi nilainya tak tentu ya, tidak bisa kita kategorikan dalam variasi musim maupun variasi siklus. Jadi di luar dua variasi itu dinamakan variasi yang tak tetap ya. Jadi tidak ada prediksinya. Nah, contohnya apa yang mempengaruhi irregular variation ini? Misalkan terjadi bencana alam, gunung meletus misalnya. Nah, kita kan belum tahu kalau kita melihat data perekonomian misalkan ya, data produksi perkebunan misalkan. Gunung meletus, para petani tidak bisa berkebun, jadinya jatuh. Nah, sedangkan pada musim-musim itu harusnya tinggi. Nah, kan berbeda jadinya kan. Ada perbedaan di sana dengan perkiraan dengan kenyataannya. Nah, itu disebabkan oleh adanya variasi yang tak tentu, pergerakannya tak tentu, variasi tak tetap itu. Mungkin juga disebabkan oleh ada perang. Perang itu kan tidak periodik kan, perang itu tidak ada jangka waktu sekian akan perang sekian akan ada seperti itu. Dan musim juga nggak ada musim perang itu kan. Oke, itu tentang komponen-komponennya ya. Jadi bagaimana kita menggunakan deret berkala ini untuk peramalan. Nah, itulah kita pisahkan komponen-komponennya. Kita cari trennya bagaimana, menghitung trennya bagaimana, kita analisis trennya. Kemudian kita juga mencari indeks dari indeks musim, indeks siklus, dan indeks perubahan yang tak tentu itu. Jadi itulah yang kita gunakan nanti untuk menentukan nilai peramalannya. Nah, apa hubungan antara Y, T, S, C, dan I itu? Hubungannya adalah Y sama dengan T kali S kali C kali I. Ya. Jadi kita harus cari keempat-empatnya ya. T, S, C, I kita cari. Setelah kita punya itu, baru kita bisa mencari peramalannya untuk Y pada tahun kapan misalnya. Misalkan pada tahun berikutnya, itu bisa kita ramalkan. Tentu yang namanya peramalan tidak selalu 100% benar ya. Karena ada faktor-faktor lain nanti yang akan mempengaruhi sewaktu-waktu ya. Oke, itu yang bisa kita diskusikan terkait tentang deret berkala dan peramalan. Dasar topiknya seperti itu ya. Topik deret berkala dan peramalan seperti itu prinsipnya ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang deret berkala dan peramalan ini ya pada video-video berikutnya ya. Jadi intinya kalian bisa menjadi peramal dengan belajar
statistik ya, yaitu dengan Direct berkala. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.